Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan manajemen pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang, STT Pemalang, dengan tema yaitu manajemen tenaga pendidik. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang manajemen peserta didik, sekarang kita mempelajari tema selanjutnya yaitu manajemen tenaga pendidik. Kita hari ini perkuliahan pertemuan ke-6, berarti besok adalah pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir untuk mata kuliah manajemen pendidikan. Untuk mengawali perkuliahan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat untuk diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman semua, bisa dibuka di latar belakang sambil dibaca PDF-nya sambil mendengarkan. Tenaga pendidik dan pendidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategi utama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Jika dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan guru atau tenaga pendidik, seorang dosen, pamong belajar, instruktur, dan tutor dalam masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang sangat cepat. Hal ini disebabkan karena dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh pendidik yang tidak dapat diaktifkan oleh teknologi. Fungsi mereka tidak akan bisa dihilangkan seluruhnya sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didiknya. Begitupun dengan tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga perpustakaan. Sehubungan dengan tuntutan profesionalisme, tenaga pendidik dan pendidikan, maka semakin dirasakan desakan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis pendidikan dan jenjang pendidikan yang telah menjadi komitmen pendidikan nasional. Ya maaf, saya geser sedikit kameranya. Isu klasik yang selalu muncul selama ini adalah usaha apa yang paling tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana mengelola pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang isu-isu yang muncul, kan banyak pertanyaan, apa usaha kita untuk meningkatkan mutu pendidikan? Bagaimana cara memperbaiki pendidikan kita? Sistemnya seperti apa? Kurikulum seperti apa? Kita terlebih dahulu muhasabah terhadap evaluasi tenaga pendidikan yang menjadi pusat dalam suatu kelas. Karena meskipun banyak teknologi yang lebih hebat lagi, pendidik itu tidak bisa dihilangkan. Harus butuh pembimbing, mursyid, seorang guru, seorang dosen untuk mengarahkan mana yang sesuai untuk dipelajari. Itulah mengapa kita pentingnya mempelajari apa yang disebut dengan manajemen tenaga pendidikan. Definisi manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Apakah sebenarnya manajemen itu? Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya adalah mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia yang mengadopsi dari bahasa Latin manager yang berasal dari kata manus yang artinya adalah tangan. Konsep manajemen mudah untuk didefinisikan. Jika kita membuat suatu atau definisi tentang manajemen dapatlah dikemukakan sebagai tersebut. Bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning perorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan kepemimpinan. Ya, intinya manajemen itu adalah
mengatur, mengelola, kemudian bekerja dengan orang-orang untuk mencapai suatu fungsi dari perencanaan atau organisasi, personal atau kepemimpinan, dan adanya sistem pengawasan. Itulah yang dinamakan dengan manajemen pendidikan. Definisi tentang tenaga pendidikan dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualitas. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas, yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi ada tenaga kependidikan yang mengabdi dan mendukung penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik itu adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, sebagai konselor, sebagai tutor, ada kualifikasinya. Ya, jadi dapat dibedakan pendidik dan tenaga kependidikan. Definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam organisasi pendidikan, tenaga pendidik dan pendidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan pendidikan nasional. Manajemen tenaga pendidik dan pendidikan adalah aktivitas yang dilakukan dari tenaga pendidik dan pendidikan melalui masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai berhenti melalui proses perencanaan SDM. Akhirnya seleksi, penempatan, dan pemberian atau kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan, pengembangan, dan pemberhentian. Itu adalah definisi dari tendik dan kependidikan. Manusia yang punya peran potensial mewujudkan tujuan nasional. Nah, itu kata kuncinya. Orang yang punya potensi merupakan dan punya sumber daya, yang berilmu, pernah pondok, pernah sekolah, pernah kuliah, pernah mengampu pendidikan formal ataupun non formal, punya potensial yang berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan manajemen pendidikan dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan pendidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia yang pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM adalah mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Jadi berbeda antara tujuan dari SDM pendidikan dalam konteks bisnis dan manajemen dalam konteks pendidikan. Kalau sumber daya manusia pada konteks bisnis, ya berbeda lagi tujuannya. Tapi ketika SDM-nya itu diarahkan ke proses penguasaan keilmuan terhadap peserta didik, maka mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Ada porsinya masing-masing antara SDM dalam konteks bisnis dan dalam konteks pendidikan. Adapun tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum adalah yang pertama, peningkatan dan perbaikan kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Ada kapasitas. Ini tujuannya adalah ada perbaikan kapasitas yang dimiliki oleh karyawan atau seorang pendidik tadi. Sistem kerja dengan kerja tinggi yang meliputi pelatihan prosedur,
kemudian persaingan ketat, kompensasi, insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Kemudian menciptakan iklim kerja yang harmonis. Praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan pendidikan merupakan pemangku kepentingan internal yang berharga, serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Itu tujuan dari tenaga pendidik. Secara umum seperti itu ya. Nanti bisa diperdalam lagi, renungkan sendiri. Tujuannya sudah sesuai apa belum ya untuk kita yang akan menuju sebagai seorang pendidik. Tugas dan fungsi sebagai tenaga pendidikan dan kependidikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan pendidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Antara lain yang pertama adalah pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan keahlian mengajar, sehat jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidik itu pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Ini bicara tentang lembaga. Suatu lembaga, suatu instansi, jika mengikuti tugas dan fungsi kependidikannya, yang pertama ini harus punya kualifikasi. Misalkan guru PAI itu kualifikasinya harus S1 PAI. Membutuhkan guru PBA, harus kualifikasi minimum S1 PBA. Gunanya apa? Kalau kualifikasi bagus, nanti kualitas pun akan mengikuti. Kemudian untuk jenjangnya, pendidikan itu dari usia dini, kemudian ada pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Ya, jadi ada dua fungsinya. Kemudian mereka pun memiliki hak kewajiban dalam melaksanakan tugas. Seorang pendidik juga punya hak-haknya. Pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh yaitu yang pertama penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas. Kemudian ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual dan peluang untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendidik dan tenaga pendidikan kewajibannya yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan menjaga nama baik lembaga, kemudian profesi, kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ini kedua hak dari tenaga pendidik. Yang pertama adalah mereka harus dijamin penghasilannya. Bagaimana ingin menciptakan sistem yang berkualitas kalau yang mengajar saja perutnya lapar? Kata orang Jawa itu kalau perut lapar atau weteng ngelih, pikiran ngalih. Apa bahasa Indonesianya itu adalah ketika perut lapar maka pikirannya kemana-mana. Jadi kalau ingin siklus atau iklim dalam pendidikan lembaga itu baik, perhatikan tenaga pendidik. Paling tidak mereka bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Kalau mereka kok tercukupi kebutuhannya, mereka nanti akan tenang ketika mengajar anak-anak. Ketika peserta didik diajar di dalam kelas, mereka akan tenang, tidak kepikiran apapun. Itulah yang harus dipenuhi haknya dulu. Setelah haknya terpenuhi, mereka akan menciptakan suasana, terus berkomitmen, dan akan menjaga nama baik lembaga. Itu ikhtiar. Ya.
yang harus perlu dimaksimalkan lagi dengan keadaan-keadaan yang masih seperti ini. Masih banyak sekali guru-guru yang belum terserap sebagai yang masih sifatnya honorer, namun mereka benar-benar pendidik adalah panggilan. Mereka ikhlas sekali menyampingkan pekerjaan yang menjanjikan karena panggilan ingin menjadi guru. Dengan bekerja seadanya, penghasilan seadanya, mereka masih kuat, bahkan sampai ada yang 30 tahun mengabdi. Saudara-saudara kita, ya kita doakan semoga mereka mendapatkan hak-haknya agar terciptanya pendidikan nasional sesuai dengan tujuan dari bangsa ini. Kemudian yang D, poin selanjutnya, jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga struktural, fungsional, kemudian tenaga teknis kependidikan. Ini juga termasuk dalam suatu perkantoran ada yang namanya pegawai struktural. Itu meliputi kepala, ketua, kalau dalam sekolah itu kepala sekolah. Ini masa kerjanya juga masa kerjanya itu lebih lama daripada yang fungsional. Yang fungsional ini yang biasa, seperti guru BP, pengembangan kurikulum, terus pustakawan, ini fungsional. Kemudian ada lagi yang di bawahnya yaitu tenaga teknis pendidikan. Berikut adalah tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaan lebih dari operasional atau teknis administratif. Teknis sumber belajar, pelatih, olahraga, kesenian, keterampilan, dan petugas atau TU. Ini namanya tenaga teknis. Istilahnya adalah staf. Nah, dalam suatu instansi yang namanya tenaga teknis kependidikan. Poin yang E, aktivitas manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Ada perencanaan, ada seleksi. Saya catat ada 2 dulu ini. Untuk lebih mengkhususkan lagi, mengspesifikan lagi. Spesifikasi pertama, saya ambil dari perencanaan. Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang pertama harus adanya perencanaan. Perencanaan manajemen tendik ini adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan pendidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Planning SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Walaupun merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan, perencanaan ini sering tidak diperhatikan dengan cermat. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Di negara kita, status kepegawaian seorang tenaga pendidik dan kependidikan terbagi menjadi 2, yaitu PNS dan non-PNS. Dan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Lalu Kemendikbud dan Kemenag. Ada PNS, ada yang non-PNS. Penyusunan kebutuhan tenaga dilakukan untuk menjawab pertanyaan pegawai yang dibutuhkan dan mengetahui tentang jumlah tenaga dan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap unit organisasi, baik kuantitas maupun kualitas memenuhi kebutuhan organisasi. Penyusunan analisis kebutuhan tenaga dilakukan setiap akhir tahun untuk menghitung kebutuhan tenaga tahun berikutnya. Jadi perencanaan ini merupakan sebelum ranah untuk tahap seleksi, direncanakan dulu kebutuhannya berapa, langkah awal yang apa yang harus dilaksanakan. Ini yang kadang jarang dilaksanakan, diperhatikan. Perencanaannya kurang baik, alhasil nanti sistem langkah berikutnya akan random, acak-acakan.
Maka dalam suatu lembaga sebelum adanya seleksi ini kita harus hitung dulu. Kita butuh berapa, butuh guru berapa, butuh tenaga pendidik berapa, siswa berapa, kemudian jumlah honoriumnya berapa, kemudian kita baru atur untuk proses seleksi. Kita publikasi bahwa butuh ada loker untuk tenaga pendidik. Yang kedua, seleksi. Spesifikasi yang kedua adalah seleksi. Seleksi didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada suatu penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang bersyaratkan oleh jabatan tersebut. Setelah berdasarkan pada suatu jabatan, tahap berikutnya adalah membuat keputusan tentang setiap permintaan data yang diajukan dan pengajuan permohonan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, perlu juga dibuat keputusan tentang batasan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Keputusan seleksi dilaksanakan dengan sistem memutuskan untuk menerima atau menolak lamaran atau sebaliknya yang mengambil keputusan ini. Ya, tadi perencanaan, setelah itu adanya seleksi. Seleksi lembaga yang menentukan menerima atau menolak lamaran sesuai kualifikasi atau tidak ini dari lembaga atau dari yayasan. Kalau CPNS berarti dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang berhak memutuskan ditolak atau diterima. Dalam pasca seleksi ini, paling sedikit ada dua hal yang penting diperhatikan, yaitu yang kontrak kemudian dengan kerangka pekerjaan. Ini yang paling penting. Kontrak merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nyata dan mematuhi perjanjian-perjanjian kontrak. Kemudian, batasan atau kerangka kerja. Sebelum proses seleksi, pelamar atau pelamaran dan organisasi harus membuat suatu perjanjian berdasarkan batasan atau kerangka kerja. Pengadaan perjanjian ini sangat penting karena dapat dicapai pemahamannya sepenuh antara dua pihak dan kondisi-kondisi yang kerja yang melakukan perjanjian kerja. Tujuan utama dari seleksi adalah untuk membuat pencapaian yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai mampu dalam tugas dalam jabatan tersebut. Kemudian membantu meminimalisi adanya minimalisasi pemborosan waktu. Kemudian usaha, biaya yang harus diinvestasikan untuk pengembangan pendidikan para pegawai. Setelah kontrak juga ada batasan atau kerangka kerja. Ini langkahnya seperti apa? Agar tidak adanya pemborosan waktu, kerangka kerjanya tidak boros biaya, tidak lagi-lagi beri sarpras, sarana prasarana dialokasikan, kemudian waktunya agar sesuai, tidak mengganggu aktivitas secara pribadi tenaga pendidik. Misalkan mengajar dari jam 8 sampai jam 1, harus dijelaskan di dalam kerangka kerja ini batasan-batasannya. Kemudian pembelian alat-alat yang seperlunya dibeli apa saja harus dibatasi juga, mengkondisikan dengan kondisi keuangan dari yayasan atau lembaga. Itu kalau seperti ini berjalan, maka lembaga akan menjadi lembaga yang sehat, terukur, dan efektif dalam pengelolaan manajemennya. Poin yang C, kinerja manajemen. Manajemen kinerja adalah satu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi kerja manajerial. Proses ini meliputi kegiatan pembangunan harapan yang jelas serta pemahaman mengenai kepekerjaan yang akan dilakukan. Bila mana manajemen digunakan dengan tepat, banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh. Ada beberapa keuntungan manajemen kinerja, yaitu yang pertama, bagi manajer dapat mengurangi keterlibatannya dalam manajemen mikro, menghemat waktu dengan membantu para karyawan mengambil keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan, mengurangi kesalahpahaman
yang menghabiskan waktu di antara para staf tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa, kemudian mengurangi frekuensi situasi di mana para manajer tidak memiliki informasi pada saat membutuhkannya. Ini adalah keuntungan bagi para manajer ketika manajemen kerja itu baik. Yang B bagi karyawan. Tadi bagi para manajer, ini bagi para karyawan. Bisa memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Ketika manajemen baik, maka mereka akan memperoleh pengetahuan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Bagi organisasi, universal keseluruhan akan bekerja lebih efektif bila tujuan-tujuan organisasi, kemudian unit-unit kerja lebih kecil, serta tanggung jawab semua karyawan-karyawan semuanya saling terhubungkan antara satu sama lain. Antara manajer, karyawan, staf, dan lain-lain saling berhubungan, maka akan menjadi lembaga yang kuat dan sehat dan bermartabat. Poin yang terakhir, yang F. Ini ada lagi yang namanya adalah pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Pemberhentian sinonim dengan pemisahan. Pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja dari suatu organisasi. Fungsi pemberhentian harus mendapatkan perhatian serius dari para pimpinan. Ini ada undang-undangnya nomor 12 pada tahun 1964 KUHP. Berkeprimanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada organisasi. Adapun alasan pemberhentian, yang pertama adalah pensiun, kemudian kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, kemudian ada lagi yang dinamakan meninggal dunia. Menutup, tenaga pendidik dan pendidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik, dosen, guru, pamong belajar, instruktur, maupun tutor dalam masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang sangat cepat sekali. Untuk memahami konsep manajemen tenaga pendidikan, kita terlebih dahulu harus memahami arti tenaga pendidik dan kependidikan. Berbagai definisi tentang manajemen telah banyak dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati pendidik. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM. Adanya pemberian seleksi, penempatan, kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Ini khusus untuk tenaga pendidik. Tujuan manajemen tenaga pendidik adalah berada dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM ini adalah lebih mengarah kepada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Jadi berbeda antara manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis dan sumber SDM pada mengarah pada pendidikan yang pada sektor pendidikan. Baiklah teman-teman semua, itulah perkuliahan pada hari ini tentang manajemen pendidikan dengan tema manajemen tenaga pendidik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.